Langkah yang tak pernah berhenti. Karya Salsa Junior Wibawa yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yara adalah gadis berusia 17 tahun yang hidup di tengah hiruk-pikuk kota kecil di pinggiran. Wajahnya selalu dihiasi senyuman hangat. Meski di balik itu tersembunyi banyak perjuangan. Ia dikenal sebagai seseorang yang tak Yara tinggal bersama ibunya, Bu Reni, seorang pedagang keliling yang pendapatannya tidak menentu. Ayahnya meninggal saat Yara berusia 5 tahun, hingga Yara tumbuh menjadi anak yang mandiri. Ia akan bangun lebih awal dari matahari untuk membantu ibunya menyiapkan bahan-bahan untuk berdagang, sebelum ia pergi ke sekolah. Pada pagi hari di sekolah, Yara baru saja memasuki semester baru. Yara bukan murid yang menonjol, yang hanya memiliki nilai yang biasa-biasa saja. Tetapi ia mempunyai satu mimpi besar, yaitu melanjutkan sekolah di perguruan tinggi. Di dalam bayangan Yara, berputar-putar gambaran tentang kampus besar di kota. Sebuah tempat yang penuh peluang, kampus itu adalah kampus impian yang telah ia simpan dalam hati sejak pertama kali mengenal dunia kedokteran. Sembari memasuki ruang kelas dan menduduki kursi kosong paling depan itu, Yara membayangkan dirinya memakai seragam scrub dan stetoskop. Namun, bayangan itu selalu bertabrakan dengan kenyataannya. Hela napas Yara saat teringat ucapan ibunya, "Reni, hidup kita tak selalu berjalan sesuai keinginan kita, nak," kata Reni, ibunya suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang tamu yang diterangi lampu. "Kuliah itu mahal, kamu harus siap dengan kenyataan kalau itu tak mungkin untuk kita." Yara mengangguk, tetapi kata-kata ibunya tak pernah mengurangi tekadnya. Baginya, pendidikan adalah jalan keluar dari kehidupan yang sulit ini. Ia berpikir, jika ingin merubah nasib, maka ia harus berjuang menjadi lebih baik dari yang lain. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Saat kembali dari sekolah, ia langsung melanjutkan tugas rumah, lalu belajar di meja kecil yang terletak di sudut ruang tamu. Lampu tidur yang redup seringkali menemani malam-malam di pelajaran. Pada pagi hari di sekolah, teman Yara yang sudah memperhatikan Yara dari kemarin-kemarin mengatakan, "Yar, kamu harus tahu, bukan hanya kemampuan akademik yang penting, tetapi bukan artian kamu tidak mempedulikan diri sendiri." Yara hanya mengangguk. Ia tahu betul bahwa bukan hanya soal belajar saja, tetapi ia tidak memiliki uang untuk mengikuti bimbingan belajar seperti teman-temannya, dan ia sering merasa tertinggal. Dengan itu, ia selalu mengambil kesempatan jika ada waktu. Ia memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar sendiri, seperti meminjam buku dari perpustakaan sekolah, bahkan mencatat materi pelajaran dengan hati-hati. Hari-hari berlalu, dan ujian akhir semester semakin dekat. Yara merasa cemas, tetapi ia juga semakin yakin bahwa ia harus berusaha semaksimal mungkin. Mimpinya untuk masuk fakultas kedokteran di perguruan tinggi negeri harus menjadi kenyataan. Setiap malam, ia selalu mengulang-ulang soal ujian dan membaca-baca buku pelajaran dengan sangat bersemangat. Setiap rumus matematika dan biologi yang ia pelajari di sekolah. Namun, jalan menuju impian itu terasa semakin terjal. Ketika ibunya sering berkata, "Nak, kuliah itu mahal tahu, orang seperti kita mana mampu," yang membuat tekad Yara semakin turun. Tetapi Yara selalu diam, tidak menjawab. Ia percaya meskipun hidupnya sulit, kesempatan itu selalu ada bagi siapa saja yang berani usaha. Beberapa hari kemudian, hari ujian masuk perguruan tinggi tiba. Yara merasa jantungnya berdebar-debar saat memasuki ruang ujian. Namun, ia berusaha tenang. "Ini saatnya. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku hanya perlu melakukan yang terbaik," gumam Yara. Ujian selesai. Yara kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, dan ia tidak tahu hasilnya berhasil atau tidak. Ketidakpastian selalu menghantui dirinya. "Bagaimana jika aku gagal?" gumamnya. Hari pengumuman tiba. Yara menunggu dengan kecemasan. Ia mengambil handphonenya dan dengan tangan yang gemetar, ia mengetikkan nomor ujian dan menunggu hasilnya yang muncul di layar. Hingga akhirnya muncul tulisan, "Selamat, Anda diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia." Yara terdiam, matanya berkaca-kaca, dan jantungnya berdegup kencang. Air matanya jatuh, ia segera menyampiri ibunya dan memeluknya. "Ibu, aku berhasil, aku diterima di universitas." Ibunya terharu, campur aduk bangga dan menyesal karena selama ini tidak mengasih dukungan kepada anak cantiknya itu. "Nak, ibu sangat bangga padamu. Ini semua karena kerja kerasmu yang tidak pernah menyerah. Maafkan ibu karena selama ini tidak mendukungmu dan justru ibu mematahkan semangat belajarmu," kata ibunya.
Mereka pun akhirnya berpelukan. Namun, Yara tahu perjuangannya belum selesai. Meskipun ia diterima, biaya kuliah menjadi hambatan. Ia tidak ingin membebani ibunya. Ia memutuskan untuk mencari beasiswa dengan bantuan gurunya. Ia mengisi formulir dan mengumpulkan berkas yang diperlukan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan usaha, Yara diterima untuk mendapatkan beasiswa penuh. Ini adalah penantian yang ditunggu-tunggu. Ia merasa beban di pundaknya hilang. Dengan penuh rasa syukur, ia memulai perjalanan baru menuju kota dengan harapan besar dan cita-cita yang tak pernah pudar. Hikmah yang dapat kita ambil, jangan menyerah jika memiliki impian. Kejarlah impianmu dan jangan pesimis.